Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, keadaannya semuanya baik. Silahkan kalian berdiri, cek kerapihan seragam kalian masing-masing dan mejanya serta bangkunya. Silahkan. Sudah? Ya, baik. Silahkan duduk kembali. Ketua kelas, Naila, silahkan dipimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah berdoa dan juga murajaah surah Abasa ayat 1 sampai 10. Baik, sekarang Bapak akan mengabsensi kehadiran anak-anak semua. Apakah ada dari teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Fahri, kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, sakit. Mudah-mudahan kita doakan Fahri agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin tanya.
Ada yang masih ingat nggak? Materi sebelum hari ini tuh apa ya? Coba angkat tangan. Ya, Gian silahkan. Saling memaafkan, Pak. Saling memaafkan, betul sekali Gian. Kasih apresiasi dong temannya, kasih tepuk tangan. Oke, ada yang masih ingat nggak? Maaf itu artinya apa? Ya, Manda. Menghapus, Pak. Menghapus, ya betul. Menghapus dalam hal ini, saling memaafkan itu adalah menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Seperti itu ya. Oke? Baik, kita langsung lanjut ke materi kita hari ini. Dengan judul Hukum Halal dan Haram yang akan kita bahas hari ini yaitu definisi halal dan haram. Nah, anak-anak tadi siapa yang sarapan tadi pagi? Coba angkat tangan. Oke, Bapak mau tanya coba, sarapannya apa tadi pagi? Kelda? Roti. Terus Azian, sarapannya apa? Roti juga. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Oke, Rama, tadi pagi sarapannya apa? Ayam. Oke, terus kalian bagaimana tahu bahwa makanan tersebut itu boleh dimakan? Coba ada yang tahu nggak? Bagaimana cara kita menentukan makanan itu boleh kita makan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ya? Coba angkat tangannya. Tidak ada yang tahu. Oke, coba diangkat lagi tangannya. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Oke, silakan, Keisha. Oke, baik. Jadi, kata Keisha, kita bagaimana cara mengetahui bahwa makanan tersebut itu boleh dimakan dengan mengecek bahan-bahan yang ada di dalam makanan tersebut atau bertanya langsung kepada penjualnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi, tujuan pelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Nih, salah satu mungkin dari beberapa makanan di sini kamu sudah sering banget makan ya. Yang pertama ada apa ini? Yang paling ujung? Susu. Yang tengah? Lalu ini? Jus. Yang bawah? Sate. Dan terakhir? Nasi goreng. Mungkin semuanya sudah pernah makan ya? Hampir semuanya mungkin. Nah, tapi dari jenis makanan ini kira-kira apa sih yang membuat makanan-makanan atau minuman ini kita bisa konsumsi? Kita bahas nanti ya. Nih ada video pembelajaran, silakan disimak dengan baik. Halal. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharapkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing,
daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memadukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Ya tidak tahu kalau buahnya kutukan dengan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Oke, baik. Jadi, nah dari tadi video yang kita sudah saksikan sama-sama, nah jika kalian dihadapkan pada pilihan yang tidak jelas kehalalannya, apa sih yang kalian bisa lakukan? Berdasarkan dengan video yang tadi kita tampilkan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, Willy, silakan. Selalu berusaha memilih makanan yang halal. Oke, betul. Yang lain? Ada lagi tidak? Ya, Mas Kia. Saya ketika beli makanan memperhatikan label pada kemasan. Betul. Salah satunya juga kalau misalnya kita membeli makanan atau minuman dalam kemasan, kita bisa melihat logo halal pada kemasan tersebut. Itu adalah yang bisa kita konsumsi seperti itu. Baik. Nah, kita bahas tentang definisi halal dan haram itu seperti apa. Yang pertama, halal. Halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari definisi dan juga dalil yang memperbolehkan makanan halal itu kita konsumsi, itu Allah menjelaskan bahwa makanan yang ada di muka bumi itu yang halal dan baik yang bisa kita konsumsi. Seperti itu. Lalu, definisi haram. Haram berasal dari kata haroma yang artinya dilarang. Secara istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih bukan dengan atas nama Allah. Jadi yang diharamkan
kita konsumsi itu Allah sudah menjelaskan secara detail, secara rinci dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini. Yang pertama bangkai. Tadi di video ada ya? Ada. Lalu darah juga tadi ada. Daging babi yang tadi Ananda Syamil membeli sosis ya, sudah dalam bentuk olahan. Dan daging yang hewannya tidak disembelih atas nama Allah. Maksudnya ketika disembelih, apa contohnya? Ketika menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau sapi, itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hewan tersebut atau daging yang akan dimasak oleh daging tersebut itu tidak bisa kita konsumsi dan menjadi haram. Seperti itu. Selanjutnya, ada ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, tidak mengandung bahan yang diharamkan. Seperti daging babi, tadi darah, bangkai, dan alkohol. Alkohol ini kenapa tidak boleh kita konsumsi? Karena bisa menyebabkan kita hilang akal, hilang kesadaran. Seperti itu. Lalu yang kedua, diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil curian, rampasan, dan lain sebagainya. Tadi juga di video yang kita sudah saksikan, ada contohnya ya, bagaimana cara kita berjualan yang baik. Kalau tadi dicontohkannya dengan yang tidak baik. Dengan apa? Menukar dagangannya, yaitu apa yang dijual tadi? Tomat, betul. Lalu yang keempat, memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini MUI. Jadi yang menerbitkan makanan atau minuman tersebut bisa kita konsumsi atau halal, itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini memberikan fatwa atau penjelas bagi umat Islam bahwa makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi harus melalui sertifikasi oleh MUI. Lalu yang kelima, bersih dari najis dan tidak menjijikan. Yang keenam, tidak membahayakan bagi kesehatan diri kita. Seperti itu. Itu yang ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, kalau makanan dan minuman yang haram, ciri-cirinya apa? Yang pertama, mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti tadi ya, daging babi, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Lalu mengandung alkohol atau khamar yang memabukkan. Yang ketiga, berasal dari hewan yang tidak disembelih dengan sesuai syariat Islam. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang tidak halal. Yang kelima, mengandung zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Nah, semua zat-zat yang membahayakan ini tidak boleh kita konsumsi atau menjadi haram. Ya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang menjijikan atau kotor. Dalam bahasa agamanya disebut khobais. Seperti itu. Lalu ada hikmah dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kesehatan tubuh dan pikiran. Dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, insya Allah apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita akan bermanfaat bagi tubuh kita, kesehatan kita. Seperti itu. Lalu yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalau misalnya kita konsumsi makanan ataupun minuman yang haram, pasti di dalam bahan makanan atau bahan minuman tersebut terdapat ataupun zat-zat atau bahan-bahan yang dapat merusak tubuh kita. Dan yang keempat, menjadikan keseimbangan spiritual dan fisik. Lalu yang kelima, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita jalankan, kegiatan kita berdasarkan syariat Islam, yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, maka akan menjadi keberkahan bagi diri kita. Lalu yang keenam, membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Seperti itu. Nah, lalu ada dampak negatifnya. Kalau tadi yang positif, sekarang ada yang negatifnya. Yang pertama, dampak negatif dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Pertama, melanggar perintah Allah sudah pasti. Allah sudah melarang kita mengkonsumsi makanan yang haram dan minumannya. Lalu yang kedua, dapat merusak kesehatan tubuh. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, tubuh kita lama-lama akan rusak. Walaupun di awalnya mungkin tidak rusak, tapi dalam jangka panjang, tubuh kita akan rusak. Contoh, ketika kita mengkonsumsi khamar atau alkohol, pada awalnya mungkin
ada yang menyukainya. Tapi lambat laun, nanti badan kita akan rusak. Nanti di akhir kehidupan kita baru akan menyesal mengkonsumsi barang yang haram. Dan nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Lalu yang ketiga, memengaruhi spiritual dan akhlak. Yang keempat, doa tidak akan dikabulkan. Ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, secara otomatis doa kita akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita sudah melanggar aturan yang Allah sudah tetapkan, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang dilarang. Seperti itu. Lalu, yang kelima, mendapat dosa dan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari petunjuk-petunjuk yang Allah sediakan, yang Allah berikan jalan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ada ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Ikutin ya. Goyang-goyang. Ke depan. Langsung tarik. Sekarang diputar. Ya. Oke. Siap-siap, gerakan selanjutnya. Putar. Sekarang dikemas. Ya. Tunjuk. Tunjuk. Oke. Masih ada lagi. Terakhir. Dua-duanya, ayo. Ayo, dikocok tangannya. Ya. Oke, sekarang digosok-gosokkan kedua tangannya. Oke. Diayunkan tangannya. Oke, tepuk. Kita kasih apresiasi buat semuanya, tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk kembali. Lalu sekarang kita akan mengisi LKPD yang Bapak sediakan. Nanti ada dua jenis LKPD. Yang pertama untuk kelompok. Ini, nanti setiap kelompok menjawab atau mengisi kolom-kolom yang ada. Di sebelah kanan ada kolom halal, sebelah kirinya ada haram. Silakan diisi. Nanti sesuaikan dengan kasus yang ada di soalnya. Ya, ini tugas kelompok, silakan bekerja sama. Lalu yang kedua, ada menyusun ataupun menggunting jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Nanti kalian gunting, ada tandanya di sini. Lalu yang di dalam gambarnya ini, yang digaris titik-titik ya, nanti digunting baru ditempel dengan kolom yang sesuai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bagikan ya. Ini tugas kelompoknya.
Sudah kebagian semua? Sudah? Oke, silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan dalam mengisi ataupun menaruh gambar-gambarnya, silakan ditanyakan ke Bapak. Pak, ini kasih nama Pak. Ya, betul. Jangan lupa ya, silakan diisi identitas dirinya, nama dan absennya. Hah? Pak, ini apaan Pak? Itu, oh ini darah. Kalau ini Pak, alkohol. Ya, itu alkohol. Kayak gitu, alkohol juga. Iya, alkohol juga. Beda jenis ya. Ya? Ya, alkohol. Ya. Kecil. Ya.
Absennya di sini. Iya, kenapa? Oh, itu ya, nggak ada. Nggak apa-apa. Nanti dirobek pelan aja. Pelan-pelan. Bisa. Pelan-pelan. Sudah? Oke, sambil nunggu ya teman ya. Ya. Guntingnya sudah? Guntingnya? Pinjam. Ya.
Jangan lupa ya, diisi tugas kelompoknya ya. Dibaca, diperhatikan, sambil didiskusikan. Apakah kasus tersebut mencerminkan makanan halal atau haram? Ya. Ya, kalau sudah dikumpulkan terlebih dahulu, nanti Bapak minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Nanti majunya bersama-sama, tapi yang berbicara boleh satu atau dua orang. Ya.
Baik. Kalau sudah silahkan dirapihkan, digabung yang tugas kelompok dengan tugas kelompok per kelompok masing-masing. Yang individu sudah digabung. Bapak minta kelompoknya yang pertama sini untuk mempresentasikan hasil tugasnya tadi, hasil kerjanya. Silakan maju ke depan. Di depan. Nanti yang menyampaikan tugas individu boleh Azian atau yang lain. Nanti tugas kelompok Kelda yang nyampein. Ya. Tugas individu dulu. Siapa ya? Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang minuman dan makanan yang haram dan halal. Ini ada minum makanan yang halal karena ini ada susu, kopi, dan jus karena dia tidak mengandung alkohol. Sedangkan makanan yang haram ada alkohol dan darah. Itu dalam Islam tidak dibolehkan dan makannya itu halal. Oke, baik. Lalu untuk tugas kelompoknya? Digabung aja. Ya, silakan. Panaila, nggak apa Panaila. Kamu mau baca? Itu yang ada di situ. Kasih tahu. Yang pertama. Memilih cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Terus yang kedua. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. Itu adalah kategori halal apa haram? Haram. Lanjut, yang ketiga. Budi menemukan uang di jalan lalu ia gunakan untuk membeli makanan. Itu halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena dia mengambil bukan haknya. Ya. Betul. Yang keempat. Dina membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang. Itu adalah perbuatan yang haram karena masih layak untuk dikonsumsi. Terus yang kelima. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal dari pasar. Oke, lalu yang keenam. Rani membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Ya, karena tempat bakarnya adalah bekas daging babi. Betul. Yang terakhir. Pak Joko membeli ayam potong dari pasar. Ayamnya halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat. Nah, kenapa itu menjadi haram? Karena ayamnya itu halal, tapi cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Boleh diapresiasi teman-temannya. Silakan ditaruh. Oke, yang lain boleh perwakilannya dibawa ke depan. Silakan, yang tugas individu siapa, yang kelompok siapa? Agak rapetan, Willy. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang minuman halal dan haram seperti gambar tersebut. Pertama, minuman halal seperti susu, jus, dan kopi. Minuman haram seperti alkohol, darah, dan lain-lain. Menentukan halal dan haram.
Nomor yang 1, Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Mau rasa apapun, tetapi sudah ada label halal dari MUI, kita boleh mengonsumsi makanan tersebut. 2. Siti meminum minuman soda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. Siti tidak boleh meminum minuman bersoda tersebut karena tidak ada label halal dari MUI. Tuh, lanjut. Budi menemukan uang di jalan lalu ia menggunakan untuk membeli makanan. Budi tidak boleh memakai uang itu karena bukan milik dia. Terus? Dina membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang. Ya. Kita tidak boleh membuang makanan karena Perbuatan yang mubah. Mubazir. Ya. Terus yang kelima. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal yang dari pasar. Terus? Rani membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Ya. Yang ketujuh? Pak Joko membeli ayam potong dari pasar. Ayamnya halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Silahkan boleh duduk, kasih apresiasi buat kelompoknya Hafizah. Silahkan kelompok yang terakhir. Iya. Ayo, Radit. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Di sini ada makanan halal, di sini ada susu, kopi, dan jus. Mengapa disebut makanan haram? Karena makanan halal karena tidak mengandung alkohol ataupun sebagainya. Di sini terdapat makanan haram dan terdapat alkohol dan darah. Mengapa disebut makanan haram? Karena mengandung alkohol dan darah tidak halal. Jadi disebut makanan haram. Oke. Baik. Lalu untuk yang tugas kelompoknya? Menentukan halal dan haram. 1. Andi membeli camilan pedas yang sudah ada label halal MUI. Berarti camilan tersebut itu halal karena sudah ada label halal dari MUI. 2. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. Berarti minuman tersebut disebut haram karena labelnya tidak jelas. 3. Budi menemukan uang di jalan lalu ia gunakan untuk membeli makanan. Uang itu haram karena bukan uang dia sendiri, melainkan ia menemukannya di jalan. 4. Dina membuang nasi yang masih layak makanan karena merasa sudah kenyang. Makanan itu haram karena mubazir untuk dibuang. Apalagi makanan tersebut masih layak dimakan. 5. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal dan pasar. Kue tersebut halal karena bahan-bahannya halal. 6. Rani membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Berarti makanan yang dibeli Rani adalah haram karena tungkunya bekas daging babi. 7. Pak Joko membeli ayam potong dari pasar. Ayamnya halal tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat. Berarti ayam yang dibeli Pak Joko itu tersebut adalah haram karena penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Boleh dikasih aplausnya? Boleh, balik ke tempatnya. Baik, dari tadi kita sudah mengisi LKPD. Ada yang merasa kesulitan ketika mengisi LKPD-nya? Tidak, mudah ya? Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan kuis. Sebelumnya,
kuisnya kita akan menggunakan tongkat. Nanti di dalam video ada jenis-jenis hewan yang kalian harus tebak itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Bisa ya? Nanti diangkat ketika di videonya sedang berjalan. Baik, videonya di sini. Di dalam hukum Islam, Silakan diperhatikan. dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti Siap-siap tangan kanannya yang halal, nanti tangan kirinya yang haram. Nanti diangkat ketika videonya menunjukkan yang halal dan yang haram. dan daging dari hewan tersebut yang disembelih dengan cara Diangkat yang tinggi nanti ya. ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Siap, ini yang pertama. Beruang. Ayo, yang tinggi. Oke. Kita lihat apakah benar? Iya, betul. Haram ya. Haram. Karena hewan beradab berdarah yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Gampang ya? Semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Kita lanjut. Yang kedua ada bebek. Bebek halal apa haram? Oke, halal ya. Itu adalah halal. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukan binatang yang buas. Lanjut lagi. Yang ketiga. Yang ketiga. Kuda. Kuda nih, kuda halal apa haram? Ayo, diangkat yang tinggi. Ayo yang tinggi, ayo. Nah, ayo banyak yang terkecoh nih, kan? Kuda ternyata halal ya. Dengan kata lain, meski diperbolehkan memakan daging kuda, namun sih disarankan lebih baik tidak makan. Tuh, tapi makruh ya, walaupun boleh. Yang keempat, oke. Kita lihat lagi, kucing. Kucing apa halal apa haram? Oke, ini kayaknya yakin semua kalau ini ya. Udah pasti nih kayaknya. Coba kita lihat, betul apa tidak? Ya, betul ya, haram ya. Sama seperti burung Tuh, sebelumnya, karena hewan kucing ini memiliki taring. lagian kan kucing itu lucu ya. Tuh. Sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Hewan yang kelima, Yang kelima, kelelawar. ada kelelawar, halal atau haram? Ayo. Wih, betul semua ya, haram ya. Karena disamakan dengan burung yang tidak berbulu. Dan memiliki bangsa yang punya cakar. Betul, cakar dan taring. Tidak haram untuk dikonsumsi.
Nah, dari nomor 1 sampai 5, kamu benar. Nah, tadi belum berapa? Nah, banyak ya kekecoh di kuda tadi ya. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Nah, ini kecoa gampang nih. Ayo. Halal apa haram? Yang tinggi. Ayo, haram. Ayo, salah tuh yang di belakang. Betul. Betul. Karena hidupnya kecoa juga di tempat yang menjijikan ya, tempat yang kotor. Nah, ini belalang. Halal apa haram? Halal ya. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah tahu. Berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Yang ke-8. Yang ke-8. Nah, ini belut nih. Ayo, belut halal atau haram? Halal semua ya. Oke. Halal ya, betul. Para ulama memandang belut termasuk ikan sehingga boleh dimakan. Dan belut bukan digolongkan sebagai hewan yang melata. Gimana? Apa kamu benar menjawabnya? Hewannya ke-9. Nah, burung elang. Halal atau haram? Ayo, yakin. Jawabannya apa? Ayo, satu aja yang diangkat, jangan dua-duanya. Nah, sama dengan hewan-hewan yang bertaring dan bercakar tajam. Itu ya kenapa disebabkan haram, karena punya cakar dan taring yang tajam. Hewannya ke-10. Nah, ini bison, halal atau haram? Ayo. Halal atau haram? Ya, banyak yang kece lagi di sini ya. Karena bison hewan yang buas, jarang ditemui gitu ya. Tapi ternyata halal. Merupakan dua syarat penting agar seekor hewan bisa Nah, tapi ternyata bison itu adalah hewan yang halal. Masih ada 8 lagi. Oke? Masih ada 8 hewan lagi. 11. Ke-11. Tikus. Nah, tikus nih. Oke, tikus itu haram ya. Tikus disebut sebagai hewan yang berbahaya. Maka dimakan untuk menghindari tikus. Salah satu bahaya tikus adalah bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi tubuh manusia. Hewan yang ke-12. Ke-12. Kodok. Atau katak. Ayo, halal atau haram? Diangkat yang tinggi, diangkat yang tinggi. Ayo, kita lihat jawabannya. Haram ternyata sekarang ya. Bukan haram. Tuh, betul, tidak boleh dibunuh. Nah, selain itu juga katak itu hewan di dua alam, di darat dan di air. Nah, keledai jinak atau yang diternak, halal atau haram? Wih, ini banyak yang beda nih. Ada yang halal, ada yang haram. Ayo. Haram. Nah, haram ya. Nah, karena ini ada penjelasannya dari hadis baginda kita Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa kedelai jinak itu haram karena menjijikan, memakan kotoran. Unta. Nah, ini gampang nih kalau unta. Oh, disenyum untanya lah gitu kan. Ah, unta halal ya. Tidak termasuk dalam larangan dan
menjadi salah satu hewan juga yang dapat kita kurbankan ketika hari raya Idul Adha. Ke-15 ada ulat bambu. Halal atau haram? Ayo, ini agak sulit nih, ulat bambu. Ada yang jawab halal, ada yang haram. Yang halal dikit nih. Nah, haram ternyata. Haram ya. Karena dia memakan bangkai. Ya, kenapa disebabkan haram? Sudah 15 kita lewati. Sudah banyak yang betul dan yang salah. Kita lihat 3 terakhir ya. Nah, kelinci lucu nih, halal atau haram untuk kita konsumsi? Halal. Nih, kita lihat penjelasannya. Nah, fatwa MUI menetapkan bahwa hukum memakan daging kelinci adalah halal. Meskipun beberapa menganggap kelinci haram karena memiliki cakar. Seperti kucing dan hewan-hewan buas. Tapi sudah ada fatwa dari MUI. Yang ke-17 ada jerapah. Nah, ini jerapah nih. Halal atau haram kita konsumsi? Ayo, halal apa haram? Nah, ternyata halal ya. Ternyata halal untuk kita konsumsi. Karena dia pemakan tumbuhan, makanya kita boleh konsumsi. Ya betul, karena dia sama kayak sapi, makannya tumbuhan. Nah, ini Kak Dio. Halal apa haram? Ayo. Kita lihat. Betul apa salah? Halal. Ya? Halal ya? Nih, kita lihat penjelasannya. Semua yang di laut itu halal, kecuali yang berbahaya bagi kesehatan diri kita. Nah, tapi juga ada yang berpendapat haram ya. Seperti itu. Oke. Oke. Cukup. Dari ke 18 hewan yang tadi kita lihat di depan, sudah ada yang jawab betul semua nggak tadi? Nggak ada ya? Ada yang kekecoh di beberapa hewan. Contohnya apa tadi? Kuda. Apalagi? Apa? Jerapah. Apalagi? Bison sama keledai. Ya, itu. Nah, itu hewan-hewan tadi. Ada penjelasannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan hewan-hewan tersebut untuk kita konsumsi. Jadi, kesimpulan dari belajar kita kali ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik itu makanan, cara kita berperilaku, itu halal kalau misalnya ada syariat yang memperbolehkan. Lalu ketika ada syariat yang melarang, itu menjadi haram, seperti itu. Jadi hikmahnya juga untuk kita agar senantiasa berhati-hati ketika melakukan sesuatu atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang belum kita ketahui halal atau haramnya, seperti itu ya. Lalu terakhir, refleksi dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kalian refleksikan atau apa yang kalian bisa ambil pelajaran dari pembelajaran kita kali ini tentang hukum halal dan haram? Oke, coba sticknya ditaruh dulu. Silakan diangkat tangannya. Siapa yang mau berpendapat? Iya, silakan, Willy. Saya akan selalu memilih makanan yang halal. Oke, coba diulangi. Saya akan selalu memilih makanan yang halal. Oke, Willy berpendapat bahwa akan selalu memilih makanan yang halal. Betul. Oke, yang kedua siapa lagi? Ada yang kanan? Oke, silakan Askia. Saya ketika beli makanan memperhatikan label pada kemasan. Oke, kalau tadi Willy secara umum untuk mengkonsumsi halal makanannya, kalau Askia ketika memberi produk yang berbentuk kemasan, Askia berpendapat bahwa akan senantiasa melihat logo halal pada produk tersebut. Oke, bagus.
Oke, jadi itu untuk hari ini belajar kita. Nanti untuk materi selanjutnya adalah jasa Khulafaur Rasyidin pada kepemimpinan modern pada masa ini. Itu akan kita pelajari minggu depan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin untuk doa selesai belajar. Silakan dipimpin oleh Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini. Silahkan boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Yuk, silahkan boleh berdiri. Langsung keluar. Yuk. Terima kasih ya.